Tuti sehat nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Duduk Ibu Nana. Silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf ini mengganggu ini. Cuma tadi kan sudah di WhatsApp kan ada minta untuk kumpul di sini. Saya mohon waktu sedikit karena saya ingin bicara tentang kolaborasi mata pelajaran. Jadi saya berniat untuk kolaborasinya dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan materi saya kali ini, proyek saya itu akan memandu wisata di tempat wisata. Jadi mungkin ada berkaitan dengan materi dari ibu-ibu di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin dari Ibu Nur Laila. Oh iya, pas untuk bahasa Inggris pas kelas 12 sekarang itu materinya tentang report text ya. Jadi hubungannya dengan produktifnya Ibu Nana, proyeknya Ibu Nana, saya akan menugaskan mereka untuk membuat report text tempat wisata yang mereka kunjungi di saat proyeknya Ibu Nana. Berarti memang berkaitan ya materinya saat ini. Iya. Mungkin dari bahasa Indonesia materinya. Oh iya Bu, makasih banyak Bu ya. Untuk mapel bahasa Indonesia, ini ada materi tentang iklan. Nah, bagaimana ini kan kita berkolaborasi. Kalau tadi bahasa Inggris dari Ibu Nur Laila Berupa laporan. berupa laporan. Ya, laporan. Laporan. Untuk bahasa Indonesia ada materi tentang bahasa iklan. Artinya membuat iklan, anak-anak membuat iklan. Bagaimana caranya agar tempat wisata yang misalnya yang ada di Bonebolama itu dikenal oleh masyarakat luas. Oh ya. Tapi dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, Tapi jelas, ya. dan menarik. Menarik. Jadi berarti kita sudah bisa kolaborasinya berarti dari 3 mata pelajaran dari produktif, memaparkan tentang bagaimana cara memandu, kemudian dari bahasa Inggris membuat laporan tentang cara pemanduan mereka, dan untuk bahasa Indonesia mereka yang mengiklankan baik secara langsung maupun melalui Media massa Bu. Ya, oke. Kalau begitu mungkin bisa kita langsung action, langsung ambil waktu supaya kita bisa langsung kolaborasinya di mata Ya, pelajaran insya Allah saya. dijadwalkan saja ya Ibu Nana. Iya, saya rencana ini jam terakhir, saya ada jam di kelas 12 ULW, jadi kita bisa langsung actionnya langsung di situ. Oke Bu, siap. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Kerjasamanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu untuk pelaksanaan kita pembuatan proyek pada jurusan kita itu kita dimintakan agar bisa memberikan proyek tentang pemanduan wisata. Jadi Ibu berkeinginan agar sebelum kita turun membuat pemanduan wisatanya di lokasi kita nanti di tempat wisata, kita harus menyiapkan dulu apa saja yang kita butuhkan ketika kita tiba di tempat wisata nanti. Dan sengaja Ibu mengajak guru-guru, kalian lihat ada guru-guru yang Ibu ajak sama-sama masuk sekarang di kelas, karena kita akan melakukan kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi mata pelajaran produktif akan kolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dan akan disampaikan juga apa saja yang akan diambil produknya dari mata pelajaran yang berkaitan dengan kolaborasi ini di mata pelajaran produktif. Disilakan untuk mata pelajaran yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Karena proyek kalian adalah pemanduan wisata di tempat wisata, kebetulan di bahasa Inggris itu ada materi report text ya, atau teks laporan. Ya, untuk teks laporan ini kalian kan observasi langsung di tempat wisata. Jadi kalian membuat teks laporan tentang tempat wisata yang kalian kunjungi ya, tapi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi ada 2 komponen yang harus kalian perhatikan dalam
menyusun teks laporan, yaitu yang pertama itu adalah general classification atau informasi secara umum, dan kemudian ada description ya, deskripsi dari tempat wisata tersebut secara detail ya. Jadi misalnya kalian akan melakukan observasi di Bumi Cerah Bucer ya. Ya, jadi di situ misalnya ya, contoh di paragraf pertama itu adalah informasi umum tentang Bucer ya. Kemudian di paragraf yang berikutnya adalah deskripsi detail tentang Bucer ya, tapi dalam bahasa Inggris. Karena teks laporan itu adalah teks hasil observasi langsung atau hasil penelitian ya, tidak dikarang-karang ya. Ya, kalau teks laporan itu tidak dikarang-karang tapi nyata ya. Ya. Itu untuk bahasa Inggris ya. Untuk kolaborasi dalam bahasa Indonesia ada lagi dari Ibu Guru Bahasa Indonesia. Nah, kalau tadi dari bahasa Inggris tuh bahwa adik-adik membuat laporan tentang wisata ya, tempat wisata. Nah, di bahasa Indonesia pun ada ya, nantinya adik-adik membuat bagaimana adik-adik mampu mempromosikan tempat wisata ya, contohnya di Bucer, supaya tempat itu bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, adik-adik menggunakan dengan bahasa iklan. Iklan berarti harus menggunakan kata-kata yang menarik, yang indah, ya. Kemudian ditata dalam kalimat yang sistematis, singkat, padat, dan jelas, supaya masyarakat luas bisa mengenal, oh ini tempat wisata Bucer. Oke, bisa ya? Ya, dipaham? Paham. Silakan. Baik, terima kasih Ibu-ibu dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jadi sudah jelas ya apa yang harus kalian kerjakan dari Ibu sendiri, yaitu bagaimana kalian memandu wisata di tempat wisata, kemudian bahasa Inggrisnya untuk laporannya, kemudian bahasa Indonesia bagaimana kalian bisa mengiklankan tempat wisata tersebut. Jadi untuk persiapannya sengaja Ibu bawa kalian ke perpustakaan agar kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya di perpustakaan. Ada kalian bisa menyiapkan segala sesuatu sebelum kalian turun untuk observasi. Jadi sesudah ini minggu depan kita akan mengadakan observasi ya untuk pertemuan berikut, dan minggu berikutnya lagi pada minggu yang sama kita akan presentasikan, dan itu akan dilaporkan melalui guru bahasa Inggris laporannya, dan sementara presentasinya itu akan Ibu ambil sebagai nilai produktif. Bagaimana kalian bisa mempresentasikan apa yang kalian dapatkan di tempat wisata. Jadi nanti nilai kalian akan dapatkan sekaligus 3 ya, nilai produktif, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, karena ini hasil kolaborasi dari 3 mata pelajaran. Oke, cukup sekian untuk sekarang. Yang penting kamu sudah bisa tahu apa dan paham apa saja yang harus kalian siapkan sebelum kalian turun untuk observasi nanti. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang kemarin apanya tadi Picita Ibu suruh ambil kabar itu laporan reporter. Jadi dua komponen itu ya. Yang pertama general classification, lalu yang kedua adalah deskripsi dari video-video itu. Itu sebenarnya tsunami. Contohnya ini kan tsunami di awal itu, di awal paragraf itu ada general classification, yaitu informasi tentang tsunami. Kemudian di sini tersedia informasi atau spesifik tentang tsunami itu dari kapan, bagaimana kondisi Di lokasi itu jangan lupa ya diwawancarai orang.
mau bertanya kalau gazebo di sini disewakan Kalau untuk fasilitas yang disewakan di sini berupa gazebo, kemudian tiket masuk sama sepeda layang. Kalau untuk tiket masuk itu masuk normal itu dia masuk pagi, tidak minat dia 5.000 per orang. Kemudian kalau minat dia 10.000 per orang. Ya tahan anak yang dewasa dari tidak minat, kemudian ada biaya parkir. Kalau roda 2 dia 2.000 rupiah. Kalau roda 4 dia roda 4. Di sebelah kiri saya ada tempat fasilitas yaitu gazebo dan sebelah kanan saya ada kolam yang ada kolam wisata anak-anak dan kolam wisata dewasa orang dewasa. Malioboro, tempat ini biasa dipakai untuk bersantai sore ataupun sampai malam. Tempat ini begitu ramai juga pengunjung. Ada beberapa juga jajan-jajan di pinggir jalan. Jajanan, penjual jajanan. Tempat-tempat untuk bersantai. Sekarang kita akan lanjut masuk ke. Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I'm gonna explain about my presentation of historical of Limboto Lake between two empire of Gorontalo. Second slide, please. So you have to know what is about Limboto Lake. So Limboto Lake is the most beautiful destination of Gorontalo province. Limboto Lake has located at the Gorontalo Regency and Limboto sub-district. So Limboto Lake has a wide 2005.37 kilometers. Every year at Limboto Lake, held performance of Limboto Lake for the tourists. For the tourists who will visit Gorontalo exactly at the Limboto Lake destination. The second slide. So this is you have to know of history of Limboto Lake. So once upon a time, the land of Limboto was not what it is today. This place is still a vast ocean. As far as the eye can see, there are only two high mountain peaks, namely the peaks of mountains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will introduce one of the tourist attraction, namely the Donggala Nature House. The Donggala Nature House is one of the conceptual tourist attraction in Gorontalo Nature, which is recommended by local and foreign visitors. This Donggala Nature is located in Donggala Village, Tapa District, Gunung Regency, Gorontalo. Access is not far from the center of Gorontalo city. It only takes 15 to 20 minutes. The first animals is a snake, so in this jig there are various kinds of snake. One of which is Piton molurus or ajiar in Hindi is a species of piton found in tropical and subtropical areas of South Asia. Paramus of water, the water lizard and Asia water lizard are native of lizard. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sekarang kita ada di wisata Bahari Yang terletak di Leato, Kecamatan Jomboraya. dan kita akan memperlihatkan fasilitasnya. Ayo ikut kami. Halo teman-teman, di sini salah satu fasilitasnya ada gazebo. Gazebo ini disewa 10.000 per orang.
Dan jika kita mau buang air besarnya air kecil, dibayar harganya 5.000 per orang. Dan jika kita mau mandi, dibayar 10.000 per orang. Dan di sini juga ada terdapat tempat buah ayunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita lakukan kegiatan kita kemarin, dari mulai memandu wisata, kemudian membuat laporan, dan juga melakukan iklan tentang tempat wisata yang sudah kalian kunjungi. Nah, hari ini kita akan merefleksi dari beberapa kegiatan yang kita lakukan kemarin. Masih perlu ada evaluasi. Jadi refleksi hari ini, evaluasi kita harus kita evaluasi kembali apa saja yang masih kurang atau yang masih perlu ditambahkan, perlu kalian pelajari lagi di setiap pelajaran. Jadi untuk dari Ibu sendiri sebagai guru produktif, setelah melihat presentasi kalian, Ibu melihat di sini kalian masih agak kaku sedikit ketika berbicara di tempat wisata. Begitu juga pada saat presentasi, kalian masih ada yang sering lupa apa yang harus disampaikan, padahal pada saat di lokasi itu kalian sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi mungkin karena gugup dan sebagainya, kalian mungkin agak kaku berbicara. Jadi itu saya dari Ibu yang untuk mata pelajaran produktif, dan untuk mata pelajaran yang lain disilakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk yang bahasa Inggris, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah melaksanakan proyek ini dengan teliti, dengan baik ya, dan sukses ya, dari observasi, dari persiapan, observasi sampai pada presentasi. Dan ada beberapa hal yang perlu saya evaluasi untuk kalian. Yang pertama, kalau dalam bahasa Inggris, dalam presentasi kalian pronunciation-nya itu masih harus diperlancar lagi ya. Kemudian kalau untuk penyusunan text report harus diperhatikan lagi yang mana general description, general classification, dan yang mana description ya. Diperhatikan lagi mana informasi umum dan mana informasi yang detail ya. Dan untuk kosakatanya saya lihat memang sudah bagus, tapi perlu dikembangkan lagi ya untuk kosakata supaya bagus dibaca ya, menarik untuk dibaca oleh pembaca atau orang lain. Itu untuk bahasa Inggris. Nah, sekarang bagaimana dengan guru bahasa Indonesia? Ya, terima kasih banyak. Untuk mapel bahasa Indonesia, saya lihat adik-adik mulai dari observasi, penyampaian di lokasi, penyusunan laporan, sampai pada selesainya adik-adik presentasi. Nah, di sini Ibu melihat bahwa kekurangan dari adik-adik pada saat mau promosikan tempat wisata, yakni penggunaan bahasa persuasif ya, untuk mengajak pada masyarakat luas agar tempat wisata itu lebih dikenal oleh masyarakat, oleh pemirsa ya. Tapi sudah lumayan ya, bagus. Tinggal ke depannya lebih memperbaiki kalimat dari iklan itu sendiri. Oke, makasih ya. Adik-adik sudah berusaha untuk mempelajari tentang bahasa iklan itu yang bagaimana. Silakan diurus. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena semuanya sudah kita refleksi. Jadi untuk kedepannya Ibu berharap untuk pemanduan wisata berikutnya sudah tidak ada lagi ya yang sudah dikoreksi tadi, tidak ada lagi kekurangan yang kalian lakukan pada pertemuan atau kegiatan berikutnya. Nah, untuk pemanduan wisatanya Ibu lihat sudah bagus dari yang kemarin, dari yang awal kalian
di pemanduan wisata awal masih takut-takut dan sebagainya. Jadi tinggal penggunaan bahasanya ya, yang tadi disebutkan oleh guru bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, penggunaan bahasanya. Jangan sampai kita kaku pada saat kita memandu wisata. Karena pemandu wisata itu adalah kunci dari segalanya. Ketika kita memandu dalam keadaan kaku, maka orang yang akan kita pandu juga akan bagaimana ya, seperti apa. Jadi mereka akan berpandangan mereka, ini kenapa seperti ini pemandunya. Jadi bagaimana kita memandu agar orang merasa lebih rileks pada saat menikmati tempat wisata yang kita pandu. Itu saja dari Ibu, dan terima kasih atas semua atensi dan juga dukungan dari baik guru mata pelajaran yang sudah berkolaborasi, dan terima kasih juga dari anak-anakku dari 12 WLW. Semoga kedepannya kita makin sukses dan seluruh kegiatan kedepannya akan lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.